Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16. Bisa dilaknat malaikat kalau seperti itu. Ceka, ngapain cemburu sama bocah ingusan kayak dia? Ayo cepat ambil wudhu, kita subuh dulu. Aditya terus saja menggerutu sambil masuk ke kamar mandi. Entah apa yang diucapkan Aditya, Anga tak begitu jelas mendengarnya. Tapi Anga tahu kalau Aditya sedang menggerutu dengan kesal. Anga yang sedang menikmati es kelapa muda di kampusnya mendadak dipanggil ke ruangan wakil dekan. Dia juga tidak tahu apa alasannya sampai dia dan Caca dipanggil ke sana. Tentu saja mereka merasa gugup karena tak merasa ada masalah apapun. Dengan kegugupan sama seperti yang Caca rasakan, Anga meninggalkan es kelapa muda yang rasa segarnya masih ada di dalam otaknya. Mereka berdua tampak menenangkan diri sebelum masuk ke dalam ruangan yang belum pernah ia masuki itu. Mas Adit, gumam Anga ketika melihat suaminya ada di dalam sana. Yang lebih mengejutkan lagi, di sana sudah ada Angel, kedua sahabatnya, dan juga Aldo. Kini Anga bisa menebak apa penyebab dirinya dipanggil ke sana. Selamat siang Pak, ucap Anga dan Caca bersamaan. Siang, silahkan duduk. Mereka duduk berdampingan di hadapan Angel dan kedua sahabatnya yang terlihat menunduk ketakutan. Sementara Aditya duduk berhadapan dengan dekan secara langsung. Sementara Aldo berada di bangku belakang Angel. Untuk beberapa detik mata Anga menatap ke arah suaminya, meminta penjelasan akan apa yang suaminya lakukan. Tapi Aditya hanya mengulas senyum setipis mungkin pada istrinya itu. Baiklah, semua sudah datang. Kalian pasti bertanya-tanya. Apa penyebab saya memanggil kalian ke sini? Atau mungkin justru bisa menebak alasannya? Jadi langsung saja, dekan yang usianya sudah mencapai setengah abad itu menatap ke arah Angel. Angela Karina, saya menerima laporan dari Pak Aditya tentang perundungan yang kamu lakukan kepada Bunga Kenanga. Bahkan menjurus kepada kekerasan, apa itu benar? Angel meremas tas yang ada di pangkuannya. Dia benar-benar ketakutan saat ini. Dia tak menyangka jika Aditya benar-benar melaporkannya ke pihak kampus. Maaf Pak Ta, tapi itu bohong. Saya tidak pernah melakukan yang dituduhkan kepada saya itu. Benar apa kata Angel Pak? Bella salah seorang sahabat Agel. Jangan berbohong di hadapan saya. Lagian yang saya butuhkan di sini hanyalah pengakuan kamu saja. Karena untuk bukti, Pak Aditya ini sudah memberikannya kepada saya. Angel langsung pucat pasi. Dia menatap iba pada Anga. Meski dalam hatinya masih begitu sengit karena dia menyalahkan Anga untuk laporan yang Aditya lakukan. Tapi saya memang tidak melakukan apa Pak. Sebagai teman, kami hanya saling bercanda Pak. Angel masih tetap kuekeh dengan pendiriannya. Maaf Pak, saya tidak setuju. Saya melihat sendiri bagaimana Angel dan kedua temannya ini menyakiti Anga Pak. Waktu itu mereka juga sengaja merusak laptop milik Anga. Apa yang dilaporkan Pak Adit itu benar. Sanggah Caca membuat Angel kembali mati kutu.
Benar apa kata Caca, Pak? Kemarin saya juga ada di sana. Angel hampir saja melukai Anga yang sedang hamil dengan mendorongnya. Angel menoleh pada Aldo, seakan tak percaya jika pria yang dicintainya itu tak membelanya sama sekali. Bagaimana Anga? Apa kamu membenarkan apa yang teman kamu katakan? Apa kamu mau menyanggahnya? Tanya dekan itu pada Anga. Semua yang mereka katakan benar, Pak. Awalnya saya diam karena perselisihan terjadi itu hanya karena Angel salah paham sama saya. Tapi kemarin Angel sudah sampai ingin mencelakai saya dan kandungan saya. Maka dari itu saya meminta Bapak memberikan teguran untuk Angel. Atas apa yang dia lakukan kepada saya. Anga, lo. Diam kamu, gertak Pak Dekan. Baiklah Pak Adit, saya minta maaf atas apa yang terjadi di kampus kami ini. Terima kasih telah membuka mata saya, bahwa di kampus kami ini masih saja ada tindak intimidasi dan perbuatan tidak menyenangkan antar sesama mahasiswa. Saya berjanji akan memberikan peringatan tegas untuk Angel. Terima kasih banyak, Pak. Saya juga minta maaf karena telah menyita waktu berharga Bapak. Saya melakukan ini bukan hanya untuk melindungi istri saya, tapi saya juga tidak ingin kejadian ini terjadi pada mahasiswa yang lain. Sesekali Aditya melirik pada Angel yang ketakutan, tapi tak ada rasa kasihan sama sekali dari Aditya pada wanita itu. Bagi Aditya, dia tidak akan memaafkan siapapun yang mencoba mencelakai istri dan calon anak mereka. Tidak usah sungkan, Pak. Saya justru berterima kasih sekali. Dan untuk Kenanga dan Pak Aditya, selamat, sebentar lagi kalian akan menjadi orang tua. Terima kasih, Pak, ucap Anga dan Aditya bersamaan. Mas Adit kok nggak bilang dulu sih sama Anga kalau mau melaporkan Angel? Mereka semua kini telah keluar dari ruangan dekan. Anga dan Caca berjalan bersama Aditya di depan mereka. Kalau Mas bilang, pasti kamu nggak akan mau kan kalau Mas melaporkan Angel? Iya juga sih, biar dia kapok nggak. Kalau nggak kayak gitu, dia nggak bakal berhenti ganggu lo. Benar tuh kata teman kamu. Anga mendengus karena Caca justru mempunyai pikiran yang sama dengan suaminya. Tapi ngomong, gimana caranya Mas Adit dapat bukti rekaman CCTV itu? Ya, minta bantuan dari keamanan kampus dong sayang. Caca mesam-mesam sendiri di belakang Anga ketika mendengar Aditya memanggil Anga dengan sebutan sayang. Kenapa bisa? Maksud Anga kenapa mereka bisa kasih gitu aja sama Mas Adit? Selama ada uang, semua jadi gampang. Hah, kan sayang uangnya Mas, Anga menyesal. Karena Aditya harus mengeluarkan uang demi memberi pelajaran pada Angel. Tentu uang yang Aditya keluarkan tidaklah sedikit. Tapi Mas lebih sayang sama kamu. Anga memalingkan wajahnya karena tersipu malu. Sedangkan Caca hanya bisa memukul dinding di sampingnya. Karena dia jadi salah tingkah sendiri mendengar kalimat romantis pasangan suami istri di depannya. Ya udah, Mas harus balik ke kantor. Kamu baik ya. Nanti kalau pulang kirim pesan sama Mas dulu biar Mas nggak khawatir. Iya Mas,
Makasih banyak ya karena udah selalu melindungi Anga. Sama sayang. Mas pergi. Aditya mengulurkan tangannya yang langsung disambut oleh Anga. Tak lupa Aditya mengecup kening Anga sebelum pergi. Astaga, gue kayaknya harus ngungsi ke planet lain, gumam Caca di belakang mereka. Caca, iya Mas Adit. Caca langsung menegakkan badannya yang sebelumnya meleleh ke dinding. Titip istri saya ya. Oh, siap Mas. Dengan senang hati, saya bakal jagain istri Mas ini tanpa lecet sedikit pun. Makasih banyak, Aditya hanya tersenyum tipis. Kemudian berlalu pergi setelah mengedipkan sebelah matanya untuk Anga. Gila, Caca sampai geleng kepala. Siapa yang gila? Kamu? Tanya Anga meski matanya masih memandang punggung Aditya yang menjauh. Pantes lo segampang itu jatuh cinta, ternyata Mas Aditya semanis itu. Jadi pingin nikah deh, kira masih ada nggak ya stok cowok kayak Mas Adit? Anga mengalihkan pandangannya dari Aditya kepada Caca dengan tatapan yang begitu sengit. Mulai berani puji suami orang ya kamu, awas kalau sampai jatuh cinta sama Mas Aditku. Ampun nga, bukan gitu maksud gue. Anga, omongan Caca terputus karena kedatangan 3 teman satu prodi dengan Anga dan Caca. Tadi itu suami kamu ya? Tanya salah satunya. Iya, kenapa ya? Ternyata ganteng juga ya. Selama ini sih lihatnya pakai masker terus kalau nganterin kamu. Taunya ganteng banget. Ternyata yang dewasa lebih hot ya nga? Tipsnya biar dapat cowok kayak suami kamu apa nga? Iya, bagi dong nga, kata yang lain. Sementara tangan Anga sudah mengepal dengan kuat karena pujian mereka pada suaminya. Tipsnya cuma satu, yaitu kalian harus jadi aku. Udah itu aja, ayo pergi Ca. Sewot Anga meninggalkan ketiga temannya tadi. Ye, sensi amat, ucap salah satunya yang masih didengar Anga. Sabar nga, bisik Caca yang tahu perasaan Anga saat ini. Awas aja Mas Adit kalau sampai rumah nanti, gumam Anga yang membuat Caca merinding. Aditya merasa heran dengan istrinya yang tadi menjawab salam darinya dengan ketus. Bahkan pertanyaan Aditya selalu dijawab acuh tak acuh oleh Anga. Menurut Aditya, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tadi siang saat di kampus Anga masih baik saja. Tapi kenapa mendadak istrinya berubah ketus seperti itu? Setelah berganti baju, Aditya menghampiri Anga yang sedang menyeduh teh untuknya. Satu hal yang Aditya suka, meski istrinya sedang marah tapi masih tetap melayaninya. Tapi kali ini marah yang tidak jelas menurut Aditya. Kamu kenapa sih sayang? Mas pulang kok dicuekin kayak gini? Ada apa? Aditya melingkarkan tangannya di pinggang Anga dari belakang. Rambut Anga yang dicepol tinggi dengan asal membuat Aditya bebas bermain di tengkuk Anga. Lepas Mas, ketus Anga. Enggak, sebelum kau cerita ada apa sebenarnya, paksa Aditya. Besok kalau Mas ke kampus, nggak usah lepas masker. Kalau mau cari Anga ke dalam maskernya nggak usah dilepas, kalau perlu helmnya dipakai sekalian. Mas sengaja ya mau tebar pesona di sana?
biar cewek di sana naksir sama Mas gitu. Sampai mereka semua puji suami orang di depan istrinya. Mas sengaja? Iya. Koma. Omel Anga membawa kekesalannya sejak di kampus tadi. Tapi pria yang di belakang Anga saat ini justru tertawa terbahak-bahak. Istrinya itu marah karena sesuatu yang jelas bukan salahnya. Ises, kok ketawa sih? Nggak ada yang lucu tahu nggak? Anga semakin kesal. Jadi kamu cuekin Mas terus marah? Marah kayak gini gara-gara cemburu? Siapa yang cemburu? Males banget cemburu sama mereka. Anga cuma risih aja. Anga menolak perasaannya sendiri. Jujur aja nggak apa-apa sayang. Mas suka kok kalau kamu cemburu. Itu tandanya kamu mulai ada rasa sama Mas. Iya kan? Kini keadaan berbalik. Anga dibuat tak berkutik dengan pertanyaan Aditya. Biar tebakan Aditya itu benar adanya, tapi tentu saja Anga malu mengakuinya. Apalagi Aditya belum merasakan apa yang Anga rasakan. Tanya Aditya lagi mendesak Anga. Nggak apa-apa kalau kamu belum ada rasa sayang. Gini aja Mas udah seneng. Kamu mau menerima Mas, bahkan mau mengandung anaknya Mas, itu sudah lebih dari cukup. Enggak Mas, aku mencintaimu. Aku cinta sama Mas Adit. Ingin sekali Anga berteriak seperti itu, tapi ternyata hatinya tak bisa mengeluarkan suara. Kita sama belajar ya sayang? Iya Mas. Anga malah semakin gugup saat ini. Apalagi bibir Aditya yang justru asik bergerilya di tengkuknya saat ini. Bunyi kecupan serta rasanya yang basah membuat tubuh Anga menjadi meremang seketika. Anga merasa malu. Pasti Aditya merasakan kulitnya yang merinding dengan bulu yang terangkat. Mases, Anga melenguh karena Aditya menghisap kuat leher Anga. Tepat di bawah telinga Anga hingga meninggalkan bekas merah keunguan. Sayang, Mas pingin sekarang. Boleh ya? Bisik Aditya dengan suara yang serak. Anga juga merasakan sesuatu yang mengeras menyentuh pinggang belakangnya. Sayang, Aditya meminta jawaban lagi dari Anga. Tanpa menghentikan aksinya menciumi tengkuk serta leher Anga. Tapi Mas Adit baru pulang. Apa nggak capek? Anga tidak bisa mengendalikan suaranya. Karena ulah Aditya yang sedang membasahi leher Anga dengan lidahnya. Nggak ada kata capek untuk ini sayang. Aditya menganggap pertanyaan Anga tadi sebagai persetujuan. Dia langsung menggendong Anga ke kamar ala bridal style. Baru pertama kali setelah pernikahan mereka, Anga digendong Aditya seperti itu. Anga yang merasa malu tentu saja hanya bisa melingkarkan tangannya di leher Aditya. Serta menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Aditya. Dengan penuh kehati-hatian Aditya membaringkan Anga di ranjang. Dia tak ingin menyakiti istri dan anaknya yang masih sebesar biji kacang di dalam rahim ibunya. Aditya terus memandang wajah Anga yang berada di bawah kungkungannya. Memandang wajah ayu itu tanpa berkedip sambil membelainya dengan lembut. Hingga membuat Anga merasa malu. Kenapa Mas bisa punya istri secantik ini? Sudahlah,
Angga tampaknya benar harus belajar mendarat dengan baik. Karena semenjak menikah dia selalu sibuk terbang oleh Aditya. Aditya mengecup bibir ranum milik Angga dengan singkat. Pria matang itu kembali menjauhkan bibirnya dari Angga. Matanya tampak kembali mengagumi setiap inci wajah Angga. Mas. Sahut Aditya dengan sorot mata yang penuh kabut gairah. Apa ini nggak akan menyakitinya? Mas akan pelan sayang. Lagian kemarin kan kita pernah melakukannya. Kamu nggak apa-apa kan, jadi nggak usah takut ya. Angga mengangguk dengan pasrah kalau sudah seperti itu. Tak mungkin juga dia menolak keinginan suaminya yang sudah diubun-ubun. Bisa dilaknat malaikat kalau seperti itu. Aditya kembali mengecup bibir Angga, tapi Aditya juga langsung merupakan dengan penuh minat. Bibir Aditya terlihat kasar dengan meraup seluruh bibir Angga. Namun yang dirasakan Angga justru berbeda. Aditya memainkan bibirnya dengan lembut meski terkadang menggigitnya dengan pelan karena gemas. Angga kembali pasrah tanpa perlawanan saat Aditya melepas helai demi helai pakaian miliknya. Bagi Angga, semua itu sekarang milik suaminya. Jadi terserah Aditya ingin melakukan apa saja kepadanya. Lagi pula suaminya itu juga selalu melakukannya dengan begitu lembut. Semua yang kamu punya ini terlalu indah sayang. Puji Aditya yang mulai gila dengan kemolekan istrinya. Padahal Aditya tidak pernah melihat Angga berolahraga ataupun sengaja menjaga pola makan. Tapi tubuh Angga benar begitu indah menurut Aditya. Hingga selalu membuat Aditya ingin menerkamnya. Angga yang merasa malu karena dipuji dan ditatap seluruh tubuhnya yang polos oleh Aditya. Refleks ingin menutup bagian inti tubuhnya dengan kedua tangannya. Jangan ditutup, nggak usah malu. Mas hanya sedang mengagumi keindahanmu. Aditya kembali mengungkung Angga. Aditya benar sudah mulai lihai memanjakan istrinya. Mases, Angga menarik rambut Aditya dengan kuat. Suara lenguhan serta decakan memenuhi kamar mereka sore hari ini. Cucuran keringat mereka menjadi saksi penyatuan mereka entah untuk yang keberapa kalinya. Angga merasa malu sendiri, di mana tadi sikap ketusnya pada Aditya karena cemburu. Kenapa sekarang dia malah dibuat tak berdaya di bawah kungkungan Aditya? Angga sungguh merasa bosan berada di rumah sendirian. Karena Aditya kerja dan dia tak ada jadwal kuliah hari ini. Mau pergi keluar juga tidak tahu mau kemana. Lagian nanti kalau Aditya tahu dia pergi keluar pasti akan dimarahi. Rumah Mbak Sri juga tidak ada orang. Sudah beberapa hari ini Mbak Sri pergi ke rumah saudaranya katanya. Tok, Angga. Suara ketukan pintu dan seseorang yang memanggilnya membuat lamunan Angga buyar. Dia segera turun dari ranjang dan menuju keluar. MBK Sri, udah pulang? Angga berbinar karena akhirnya dia ada temannya. Baru pulang, ini Mbak bawakan mangga muda. Kata Mas Adit kamu lagi hamil. Selamat ya. Iya Mbak, makasih banyak ya. Kamu harus jaga betul.
betul kandungan kamu kalau baru trimester awal begini. Jangan capek ya. Iya Mbak, makasih udah ingetin Anga. Karena Anga kan belum tahu banyak tentang kehamilan. Ya udah, ayo ke rumah Mbak aja, nanti Mbak kasih tahu yang lainnya. Sama ini mangga mudanya mau diapakan, biar Mbak yang bikin buat kamu. Biasanya kan orang hamil pingin yang seger. Beneran mau buatin Mbak? Iya, mau dirujak atau mau dibuat asinan? Anga tidak tahu kenapa bisa ada orang baik macam suaminya dan Mbak Sri. Anga merasa beruntung berada di dekat mereka. Rujak aja ya Mbak, Anga masih punya buah yang lain di kulkas. Ya udah, ayo bawa sekalian. Mbak tunggu di rumah ya. Iya Mbak. Dengan penuh semangat dan air liurnya yang hampir menetes. Hanya dengan membayangkan rujak buatan Mbak Sri. Anga langsung menuju dapur mengambil buah yang kemarin dibelikan suaminya. Anga berkali-kali menelan ludahnya sendiri saat melihat Mbak Sri membuat sambal dengan gula merah. Rasanya Anga sudah tidak sabar untuk merasakan asamnya mangga. Dicocol manisnya gula yang dicampur dengan pedasnya cabai diulek menjadi satu. Udah nggak sabar ya, tampaknya Mbak Sri sudah memperhatikan Anga. Yang tak lepas memandang buahan segar itu. Iya Mbak, Anga sampai ngiler rasanya. Ini sudah jadi, ayo dimakan. Dicocol langsung dari cobek gini lebih segar. Buah yang pertama Anga ambil tentu saja mangga muda karena sejak tadi begitu menarik perhatiannya. Gimana, seger kan? Enak Mbak, ini enak banget, makasih ya Mbak. Anga jadi terharu. Mbak Sri hanya tersenyum melihat Anga begitu lahap memakan rujak buatannya. Bahkan Anga bisa menghabiskan 2 buah mangga muda sendirian. Belum juga ditambah buah yang lain. Sebagai wanita yang telah merasakan hamil sebanyak 2 kali, tentu saja Mbak Sri tahu kalau yang dilakukan Anga saat ini adalah hal wajar bagi ibu hamil muda. Kenapa udah habis aja Mbak? Siapa yang habisin? Anga mencari kemana potongan buah yang tadi begitu banyak. Ya kamulah, masa Mbak? Hah, Anga menganga tak percaya. Ndak apa-apa, masih ada mangga yang belum dikupas. Tapi lebih baik besok aja Mbak buatin lagi. Kalau sekarang udah kebanyakan. Anga hanya meringis karena terlihat begitu rakus. Tapi jujur, dia sendiri tidak sadar kalau bisa makan sebanyak itu. Nggak usah malu, wajar kok kalau ibu hamil suka makan banyak. Ini belum ada apanya, besok kalau udah masuk 5 bulan 6 bulan. Pasti kamu makin banyak makan karena terus kelaparan. Masa sih Mbak, nanti gendut dong? Anga takut kalau gendut. Nanti Aditya tidak akan menyukai tubuhnya lagi. Padahal Aditya memuji tubuhnya begitu indah saat mereka melakukannya sore itu. Kalau wanita hamil ya pasti ada perubahan bentuk badan. Tapi besok kalau udah lahiran bisa balik lagi kok. Meski begitu, Anga tetap saja kepikiran dengan ucapan Mbak Sri tadi. Sejak pulang dari rumah Mbak Sri, pikiran Anga juga terus memikirkan tentang perubahan bentuk badannya kelak. Anga berdiri di depan cermin. Dia menghadap ke kiri dan kanan melihat badannya yang sebenarnya belum ada perubahan sama sekali.
Dia bahkan menyingkap dress yang dipakainya. Melihat perutnya yang masih rata karena kehamilannya baru menginjak 9 minggu saat ini. Assalamualaikum sayang. Anga yang terkejut langsung menurunkan dressnya. Mas, waalaikumsalam. Kok udah pulang? Anga langsung meraih tangan Aditya untuk menyalaminya. Anga begitu terkejut karena Aditya yang sudah berada di pintu kamarnya. Tanpa mendengar suara motor Aditya maupun suara pintu rumah yang terbuka. Ini kan Sabtu, Mas pulang awal. Tapi kamu lagi apa sih kok sampai nggak dengar Mas pulang? Terus ngapain tadi bajunya dibuka kayak gitu? Kalau ada laki lain yang masuk selain Mas gimana? Anga malah tak menyahut Aditya. Dia justru duduk di ranjang dengan memunggungi Aditya. Loh, istri Mas Adit ini kenapa? Aditya melepas jaketnya lalu mendekati Anga. Dia berjongkok di depan istrinya yang kini sedang menunduk dengan sendu. Kenapa? Ulang Aditya sambil menatap mata istrinya yang berkaca-kaca. Jadi tadi Anga dari rumah Mbak Sri. Tadi Mbak Sri bawa oleh mangga muda terus dibuatin rujak. Nggak tahu kenapa Anga makan banyak banget tanpa sadar. Kata Mbak Sri itu wajar kalau lagi hamil. Dan kata Mbak Sri Anga bisa makan lebih banyak lagi kalau kandungan Anga udah 6 bulanan. Jelas Anga sambil sesenggukan. Loh justru bagus dong sayang. Kamu jadi nggak mual lagi kalau gitu. Terus apa yang buat kamu sedih kayak gini? Tapi kan Hiks. Tangis Anga malah semakin pecah hingga membuat Aditya kebingungan. Kok malah tambah nangis sih? Coba bilang sama Mas, kalau gini terus Mas nggak bakalan tahu. Ucap Aditya merayu Anga sambil menghapus air mata Anga yang jatuh terus-menerus. Kalau Anga makan terus, nanti Anga jadi gendut dong Mas. Badannya juga banyak yang berubah karena hamil. Jadi kamu nggak mau hamil? Bukan gitu maksud Anga Mas. Anga tak ingin membuat Aditya salah paham. Terus, nanti Mas Adit nggak suka lagi sama badan Anga karena udah berubah. Padahal kemarin kan Mas Adit bilangnya badan Anga itu. Anga mendadak terdiam. Dia malu untuk melanjutkan ucapannya. Astagfirullah dek, Aditya terkekeh mendengar alasan istrinya menangis seperti itu. Kamu kok sampai punya pikiran kayak gitu? Mas tetap suka kok walaupun badan kamu berubah karena hamil. Di mata Mas kamu tetap indah baik sebelum atau sedang hamil besar nantinya. Beneran? Iya sayang, nggak usah nangis lagi ya. Anga mengangguk dengan kecil. Aditya hanya bisa mengulas senyum tipisnya saja. Sungguh ada saja kelakuan ibu hamil yang sensitif. Membuat dirinya kebingungan bagaimana mengatasinya. Biar Anga aja ya Mas. Anga mengikuti Aditya yang ingin menjemur baju di belakang rumah. Biar Mas aja sayang, tolak Aditya dengan lembut. Tapi tadi Mas udah nyapu sama ngepel, udah masak juga. Sini biar Anga aja. Anga mulai mengambil gantungan baju. Dia ingin mengambil alih pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Aditya. Dia kesal karena sejak subuh tadi Aditya yang terus mengerjakan semuanya. Dia dilarang ini dan itu,
Angga hanya diperbolehkan duduk dan memperhatikan apa yang Aditya lakukan. Nurut sama Mas Dongdek, masuk daripada Mas marah. Angga meletakkan gantungan baju itu di ember dengan sedikit keras. Angga juga langsung meninggalkan Aditya masuk lagi ke dapur. Maksud Aditya tentu saja baik karena ingin menjaga istri dan anak mereka. Tapi menurut Angga, Aditya terlalu protektif menjaganya. Angga tak boleh melakukan apa saja. Padahal hanya untuk menyapu dan menjemur pakaian tentu bukan pekerjaan yang berat. Mencuci pun ada mesin cuci. Tapi entah apa yang ada di pikiran Aditya sampai melarang Angga seperti itu. Marah sama Mas, Angga memalingkan wajahnya kala Aditya masuk membawa ember yang telah kosong. Mas cuma gak mau kamu kecapean aja sayang, Adita membelai rambut Angga dengan lembut. Dia ikut duduk di meja makan berdampingan dengan Angga. Tapi itu pekerjaan yang ringan Mas. Nggak akan bikin Angga capek. Justru kalau Angga diam aja malah badannya pegel semua sekarang. Angga juga mau bantuin Mas Adit, nggak semuanya Mas Adit kerjakan sendiri. Mas sudah capek kerja cari nafkah. Jadi kasih kesempatan Angga buat bantuin Mas. Angga ini cuma hamil Mas, bukan orang sakit. Angga janji deh nggak akan melakukan yang berat-berat. Sebenarnya bukan cuma itu alasan Mas melarang kamu melakukan apapun sayang. Jadi, kamu ini lagi hamil anak Mas. Setiap pagi kamu mual, makan juga cuma sedikit karena mual. Memang pekerjaan rumah kayak gini nggak berat kelihatannya, tapi kekuatan kamu berbeda saat hamil. Kamu juga harus kuliah, otak kamu terus dipaksa bekerja. Lelah itu bukan cuma badan, tapi pikiran juga berpengaruh pada kehamilan kamu. Karena Mas nggak bisa menggantikan kamu melewati semua itu. Makanya Mas yang melakukan semua ini. Hanya itu yang Mas bisa untuk melindungi kamu dan anak kita agar kalian baik-baik aja. Angga terharu mendengar alasan Aditya yang sebenarnya. Angga langsung menghambur memeluk Aditya. Angga sadar kalau dia masih terlalu kekanakan karena tak memahami maksud dari Aditya. Sekarang kamu ngerti? Maaf Mas, cicit Angga dalam pelukan suaminya. Ya udah, mulai besok kamu boleh bantuin Mas tapi yang ringan aja. Kalau masak biar Mas aja karena kamu mual kan setiap cium bau bawang goreng. Iya, maaf ya Mas. Angga jadi nggak bisa masakin bekal buat Mas. Angga mengurai pelukannya. Rasanya bersalah sekali mengabaikan suaminya dalam urusan perut. Bukan mengabaikan tepatnya, tapi Angga memang benar tidak bisa untuk saat ini. Nggak apa-apa sayang, tapi kalau cium Mas nggak mual kan? Ih, Mas Adit mulai deh, kesal Angga. Maksudnya, Angga kesal karena Aditya selalu berhasil membuatnya malu. Ayo sekarang sarapan dulu abis itu kita ke makam. Aditya menyiapkan bubur kacang hijau pesanan Angga. Tadi malam dia sempat membayangkan sarapan dengan bubur kacang hijau. Makanya Aditya rela membuatkan untuk Angga. Dengan harapan, tidak akan mengeluarkannya lagi setelah masuk ke dalam perut. Kita jadi ke makam Mas. Mata Angga melebar penuh binar. Iya,
Mas kan udah janji kalau Mas libur kita ke makam. Makasih Mas Adit yang paling baik. Cuma makasih aja, nggak ada hadiah yang lain ya. Emangnya Mas Adit mau hadiah apa? Ya apa gitu yang bisa membahagiakan suami. Tiba saja Angga beranjak dari kursinya. Dia menghampiri Aditya yang sedang menuang kuah santan ke dalam mangkuk berisi bubur kacang hijau. Duh, makasih suamiku. Angga segera kembali ke kursinya karena menahan malu. Bersambung.